komunikasi adalah penyampaian atau transfer informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang, sehingga dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam proses komunikasi ini terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar komunikasi yang efektif, yakni komunikator atau pengirim pesan. Komunikator adalah individu atau pihak yang berperan dalam pengirim pesan. Pesan tersebut diproses melalui pertimbangan dan perencanaan dalam pikiran. Proses pertimbangan dan merencanakan tersebut berlanjut kepada proses penciptaan pesan. Contohnya, ketika guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, di sana guru berperan sebagai komunikator, sedangkan siswa berperan sebagai komunikan. Namun sebaliknya ketika siswa bertanya ataupun menyampaikan jawaban atas pertanyaan kepada guru, siswa berperan sebagai komunikator dan guru berperan sebagai komunikan. Penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru harus mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikannya kepada siswa ke dalam bentuk tulisan, ucapan, ataupun gerakan. Pesan atau informasi. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Dapat pula dikatakan bahwa pesan adalah sesuatu atau makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Pesan dapat berbentuk verbal, yaitu ucapan dan tulisan, ataupun berbentuk non-verbal, yakni berupa gerak tubuh ataupun ekspresi wajah. Misalnya, dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan pesan adalah materi pembelajaran. Saluran atau media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Ada berbagai macam media, meliputi media cetak, audio, dan audiovisual. Penyandian ulang atau decoding. Penyandian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya merupakan hasil komunikasi. Misalnya, pemahaman siswa tentang penjelasan guru atau sebaliknya interpretasi guru terhadap jawaban siswa atas proses penyandian ulang atau decoding. Komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah pihak-pihak penerima pesan. Sebenarnya, tugas komunikan tidak hanya menerima pesan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkan pesan sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. Misalnya, ketika guru memberikan penjelasan kepada siswa, siswa berperan sebagai komunikan. Sebaliknya, ketika siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan ataupun usulan kepada guru, maka gurulah yang berperan sebagai komunikan. Balik atau feedback. Pesan yang diterima, dianalisis, ditafsirkan oleh komunikan tentu akan mendorong komunikan untuk bereaksi. Reaksi yang timbul itulah yang dinamakan dengan respon ataupun umpan balik. Dalam konteks pendidikan, umpan balik ini sangat penting artinya bagi keberhasilan proses pembelajaran.